Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di sini bareng gua Saifuddin. Dan di video kali ini gue sedikit share buat kalian semua, yaitu terkait dengan solidaritas atau membantu sesama. Nah, dalam hal ini memang ruang lingkupnya masih kecil, yaitu kita saling membantu sesama, yaitu terhadap teman atau saudara kita. Jadi kemarin itu ceritanya ada temen gue nggak mau sebutin namanya karena gue bikin video ini yaitu cuma hanya ingin share atau berbagi pengalaman terkait solidaritas yang gue lakuin sama temen gue kemarin. Jadi intinya di video ini gue cuma ingin berbagi dan ada nilai edukasinya buat kita semua, yaitu tentang solidaritas. Dan memang sedikit menarik sih ketika yang terkena musibah itu memang menurut gue sih kejadiannya itu emang di luar akal nalar kita sebagai manusia, yang memang dia pun yang mengalami sendiri tidak sadar gitu loh. Makanya di video ini gue buatin videonya agar kita sama-sama tahu gitu loh kenapa dia bisa begitu, penyebabnya kenapa. Nah, jadi pertama-tama gue di sini mengucapkan terima kasih dulu buat teman-teman gue yang memang sudah membantu. Dan ceritanya gue kemarin bikin sebuah kayak grup WhatsApp buat galang dana solidaritas. Sekali lagi gue nggak mau nyebutin orangnya dan gue nggak mau nyebutin berapa jumlahnya karena murni gue buat video ini hanya buat nge-share saja. Dan sebelum melangkah lebih jauh, mari buat teman-teman yang belum like, komen, dan juga subscribe, di subscribe videonya agar channel ini berkembang. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini. Dan jika berkenan, silakan dibagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga bisa tahu seperti apa ceritanya yang ada nilai edukasinya buat kita semua. Simak terus videonya. Oke guys, jadi gue mau jelasin kronologisnya terlebih dahulu. Jadi temen gue ini dia kena kayak semacam dipatuk ular dan posisinya dia tidak sadar gitu. Jadi tidak sadar dalam hal ini, dalam artinya jadi dia itu tidak dipatuk ular itu secara langsung, yang memang kita kalau dipatok langsung kan tahu, oh ini kena ular, jadi cepat diobatin atau dibawa ke rumah sakit. Jadi dia ini tidak sadar dipatok ularnya dan tiba-tiba dia menimbulkan reaksi tubuhnya itu memang kayak dipatok ular gitu. Awalnya itu dia kerja, nah setelah dia kerja seperti biasa dia balik normal dan keesokan harinya dia masih beraktivitas normal. Dan menurut informasi yang memang sudah valid, dia pun sempat menonton kayak perlombaan voli gitu kan, perlombaan voli, dan dia mulai itu menunjukkan, tubuhnya itu menunjukkan reaksi yang memang ada yang tidak beres gitu. Nah, sepulangnya dari dia nonton voli, dia kayak semacam panas dingin ya. Panas dingin itu kalau bahasa kampungnya itu nirisan lah, panas dingin. Dan mungkin ada yang kena itu memang kawan dia itu yang kena itu kakinya. Dan dia pikir pada saat itu dia pencok. Nah, akhirnya kalau di kampungan diurut gitu kan, diurut, dan setelah diurut dia kemudian tepar dalam arti itu kayak kelelahan dan ternyata itu merupakan reaksi yang memang menurut informasi dia udah 4 hari
setelah kejadian itu baru dia rasakan, dan akhirnya dari situ dibawa ke puskesmas, dan setelah dibawa ke puskesmas langsung dirujuk ke rumah sakit. Nah, yang menarik di sini yaitu ketika dia tidak sadar kena patuk ular, kalau tidak salah kobra, tapi dia reaksinya hampir sama dengan kena patukan ular kobra, yaitu reaksi di kakinya itu kayak hitam, terus bintik-bintik kayak gelembung kayak gitu. Dan memang jika melihat dari durasi awal dia kena hingga dia sadar, itu memang menurut informasi 4 hari. Jadi memang wajar sekali ketika reaksi tubuhnya seperti itu gitu loh. Nah, yang menariknya di sini dia itu tidak sadar kalau dia kena, kalau di kampung itu namanya wisa. Wisa itu racun, kalau bahasa Indonesianya racun. Dan kemarin dia sudah menceritakan kronologisnya, yaitu jadi dia kerja nih, gue ulangi lagi yang tadi di awal. Dia kerja, kemudian sebelum dia kerja itu katanya ada temennya yang memang mendapatkan atau mungkin bisa jadi membunuh ular kobra, dan mungkin ada sisa dari biasanya kan membunuhnya dengan alat seadanya. Kalau di daerah tuh kayak membunuh ular itu jadi pakai kayak semacam ranting pohon atau apa, otomatis kan dia kayak racunnya itu atau wisanya itu dia kececer ke benda-benda di sekeliling. Contohnya kayak kan pasti di tanah tuh, kalau di tanah kita bunuh si ularnya itu kan pasti nyisain bekas di sekeliling itu kan, itu memang nyisain di situ gitu, si racunnya itu ada di situ. Nah, kemudian sebelumnya teman gue ini dia itu sudah punya luka di kaki katanya, dan dia standarin motor itu, terus mungkin salah, terus kakinya lecet, dan itu lukanya emang kebuka. Secara otomatis dia itu lewat ke tempat yang memang dia nggak tahu bekas ular di situ. Jadi dia lewat tempat itu, dan mungkin si ularnya itu pas banget ke luka temen gue ini. Jadinya efeknya begitu, dia nggak sadar ternyata racunnya atau wisanya itu udah masuk ke bagian kaki tadi yang sudah lecet tadi, lukanya udah kebuka, jadi si racunnya masuk. Ya secara otomatis mungkin dari situ awal racun itu memang masuk. Dan gue masih bingung sebenarnya, gitu loh, karena gue baru tahu sekarang, terus terang aja baru tahu sekarang secara real ngelihat teman gue tuh kayak gitu akibat ada luka, terus ada bekas ada ular di situ yang racunnya itu emang tersisa di situ, kena luka, dan akhirnya nggak beda jauh kayak dipatuk ular aja gitu. Silakan buat kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar mengalami, atau siapa aja yang mengalami kalau racun ular itu ketemu luka yang memang kebuka, atau kita udah punya luka, itu bakal berbahaya buat tubuh kita. Jadi gue ngeri juga sih sebenarnya, karena apa? Karena kalau di jalan-jalan tuh, jalan raya, kita sering ngelihat ular yang memang tertabrak oleh kendaraan, nggak tahu motor, nggak tahu mobil, dan biasanya itu sampai gepeng ular tersebut. Dan ternyata kalau kita nginjak ular tersebut dan ada racunnya di ban motor atau mobil kita, dan kita datang ke rumah, ya bisa saja itu bisa menimbulkan bahaya buat orang-orang di rumah yang memang dia punya luka. Nah itu dia yang menurut gua ternyata bahaya juga. Kalau seandainya kita nginjek ular di jalan, racunnya terbawa ban sampai ke rumah,
Dan wow, ternyata bahaya banget. Ular yang diduga racunnya tersisa kemarin atau racunnya sisa di benda-benda yang memang temen gua ngelewatin tempat tersebut, itu ukurannya gede banget. Makanya mungkin racun atau wisa itu sendiri sisanya mungkin banyak juga di tempat tersebut. Serem. Harus lebih berhati-hati lagi buat jaga diri baik-baik. Yang di jalan raya pun ternyata tidak terlepas dari ancaman ular, karena kan kita sering ngelihat ular itu di jalan raya banyak yang tertabrak. Kita berdoa saja mudah-mudahan temen gue yang dirawat segera pulih kembali. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang tergabung di Solidaritas Group yang gue bikin kemarin, sudah berdonasi untuk meringankan teman kita yang terkena musibah. Oke, sekian video yang gue buat hari ini, dan tujuan video ini sekali lagi hanya buat berbagi, dan menurut gue ini ada nilai edukasinya buat kita semua agar selalu berhati-hati di mana saja berada. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video-video berikutnya.